A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang mendambakan hidup di hari tua yang damai dan tenang. Kerja keras pun dilakukan sejak masih muda untuk mempersiapkan masa tua. Meski ada saja yang kurang beruntung, bahkan ada pula yang memang tidak peduli hingga menyia-nyiakan masa mudanya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Patut menjadi renungan untuk menatap masa tua, bahwa segala sesuatu yang diusahakan untuk masa tua tentu akan membuahkan hasil. Namun mereka yang tidak beruntung di masa tua bukannya tanpa sebab. Biasanya berbagai faktor yang dilakukannya di masa muda bisa membuatnya susah di masa tua. Mereka yang tidak beruntung di masa tua biasanya banyak mengabaikan hal-hal penting di masa mudanya, padahal itu merupakan kunci hidup sejahtera di masa tua. Untuk itu, ada beberapa ciri orang yang susah di masa tuanya yang patut menjadi perhatian. Berikut ini adalah ciri-ciri orang yang susah di masa tuanya. Yang pertama adalah menggampangkan utang. Ciri-ciri pertama orang yang susah di masa tua yaitu menggampangkan utang. Orang seperti ini menandakan dirinya tidak memiliki tanggung jawab. Bila ia seorang muslim, tentu paham betul pentingnya membayar hutang, sebab hutang sangat jelas disebutkan dalam Islam. Sekecil apapun hutang harus dibayar. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, hidupnya suka boros. Boros merupakan perilaku kebiasaan berlebihan dalam menggunakan uang untuk memenuhi keinginan yang tidak terlalu penting dan hanya untuk bersenang-senang. Sejak lama, bahkan masa kecil pun sering diingatkan orang tua untuk tidak boros. Ketika diberi jajan pada waktu kanak-kanak atau saat sekolah, biasanya ada pesan dari orang tua agar duit digunakan dengan tepat dan jangan dihambur-hamburkan untuk beli yang tidak perlu. Saat sudah dewasa, bahkan pesan pada masa kecil itu mulai terlupakan sehingga penghasilan yang didapatkan setiap bulannya melebur begitu saja. Bahkan biaya kebutuhan primer pun bisa tidak terbayarkan karena tidak adanya perencanaan keuangan maupun tabungan serta dana darurat. Kemudian yang ketiga adalah pemikirannya menghabiskan uang hari ini, besok masih bisa dicari. Pola pikir seperti ini dipastikan akan menjerumuskan orang dalam kesengsaraan. Ia hanya berpikir untuk hari ini saja, besok masih bisa dicari. Lalu apa bedanya pemikiran seperti itu dengan apa yang dilakukan oleh seekor
binatang dalam mencari makanan. Ia hanya berkutat mencari makan untuk 1 hari saja. Esok hari kembali melakukan hal yang sama, dan begitu seterusnya. Tentu orang seperti ini tidak memiliki tujuan hidup, sehingga sudah jelas masa tuanya akan susah. Kemudian yang keempat adalah membeli sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Orang dengan pola pikir seperti ini banyak ditemukan di tengah masyarakat modern saat ini. Membelanjakan uang pada sesuatu yang tidak diperlukan. Tentu saja ini merupakan bagian dari hidup boros yang bermuara pada kesusahan di masa tuanya. Yang kelima adalah menghabiskan uang untuk gaya hidup. Orang dengan karakter seperti ini biasanya tidak peduli dengan masa depannya. Ia hanya berkutat pada kebutuhan saat itu saja. Saat memiliki uang, justru ia habiskan untuk memenuhi gaya hidup saja. Bahkan ia rela berhutang sana-sini hanya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Orang seperti ini dipastikan akan susah di masa tuanya. Ia tidak peduli akan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yang keenam adalah tidak punya tabungan. Ciri-ciri orang susah di masa tua ini merupakan akhir dari beberapa ciri tersebut yang sudah saya sebutkan. Saat memiliki uang, ia hanya memikirkan bagaimana cara menghabiskannya. Tidak peduli bagaimana hidupnya esok atau ke depan, sehingga ia merasa tidak perlu memiliki tabungan. Kemudian yang ketujuh, tidak punya rencana untuk masa depan. Tidak punya tabungan, suka hidup boros, mengikuti gaya hidup, dan lain sebagainya, merupakan orang yang tidak punya rencana untuk masa depan. Bagaimana ia akan menghadapi masa tuanya, sedangkan dirinya saja tidak memiliki rencana akan masa depannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri orang yang akan susah di masa tuanya. Semoga kita semua dapat mempersiapkan diri untuk hidup di masa tua dengan nyaman dan penuh berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.